Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda solih-solihah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tetap semangat murojaah, sholat, berbuat kebaikan, membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk banyak orang. Baik, mari kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia materi fabel. Apa itu fabel? Fabel merupakan cerita tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Dalam fabel, hewan dapat berbicara seperti manusia. Selain dapat berbicara, hewan juga memiliki sifat dan sikap seperti manusia. Ustazah yakin, pasti Ananda solih-solihah sudah pernah mendengar ataupun membaca tentang fabel, seperti kisah semut dan belalang, kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, buaya yang serakah, ataupun tikus sang pemberani. Ayo, siapa yang pernah mendengar atau membaca kisah fabel tersebut? Setiap tokoh dalam fabel memiliki sifat masing-masing, seperti jujur, sabar, tidak sombong, pemberani, serakah, mau menang sendiri, tidak suka berbagi, dan lain sebagainya. Yang paling penting untuk kita ketahui dalam sebuah fabel adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Dalam fabel, pasti ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya, seperti bersikap baiklah kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Karena jika kita berbuat baik, maka suatu saat kita pun akan memperoleh kebaikan. Atau kita harus saling menyayangi dan menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Apa saja yang perlu diperhatikan saat membaca fabel? Yang perlu diperhatikan saat membaca fabel, yang pertama, tokoh atau pemeran dalam cerita, seperti gajah, harimau, serigala, tikus, kucing, semut, atau mungkin belalang. Kedua, sikap tokoh dalam cerita. Apakah dia pemarah, pekerja keras, pemalas, rajin, dan lain sebagainya. Ketiga, tempat kejadian. Di manakah kejadian itu terjadi? Misalnya, di hutan, di sungai, di gunung, di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Keempat, waktu kejadian. Apakah waktu kejadiannya itu di pagi hari, di siang hari, di sore hari, ataupun di malam hari?
Terakhir, yang perlu diperhatikan saat membaca fabel adalah pesan pengarang cerita. Apakah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya? Misalnya, tolong-menolong dapat membuat tugas menjadi ringan, dan lain sebagainya. Rubah dan bangau. Suatu hari, seekor rubah yang egois mengundang seekor bangau untuk makan malam. Bangau sangat senang dengan undangan itu. Dia tiba di rumah rubah tepat waktu dan mengetuk pintu dengan paruhnya yang panjang. Rubah membawanya ke meja makan dan menyajikan sup dalam mangkuk dangkal untuk mereka berdua. Karena mangkuk itu terlalu dangkal untuk bangau, dia tidak bisa makan sup sama sekali. Tapi, Rubah menjilat supnya dengan cepat. Bangau itu marah dan kesal dalam hati, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahannya dan bersikap sopan. Untuk mengajarkan pelajaran kepada Rubah, dia kemudian mengundangnya untuk makan malam pada hari berikutnya. Dia juga menyajikan sup, tapi kali ini disajikan dalam 2 vas sempit yang tinggi. Bangau melahap sup dari vasnya, tetapi Rubah tidak bisa meminumnya karena lehernya yang sempit. Rubah menyadari kesalahannya dan pulang ke rumah dengan kelaparan.